Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sekarang ini saya berada di Tasik, ya jam 10 pagi, mau kuliah juga, tapi nanti kuliahnya jam 1. Jadi saya ada waktu senggang seperti ini. Karek beres mandi lur. Oke, sebetulnya ada pertanyaan yang akan saya jawab dari komentar yang saya dapat di video saya. Ketika saya hunting di Padalarang, ada yang berkomentar dan dia bertanya, Kang Yusril, kenapa sih jalur kereta api di lintas utara itu lurus-lurus, sedangkan di Daob 2 kok jalur kereta apinya berbulak belok? Nah, saya akan jawab pertanyaan tersebut, tetapi sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin minta maaf pada teman-teman semua jika eh, saya jarang sekali membalas komentar di video saya, karena jujur saja kawan, saya sangat sibuk sekali, susah atur waktu antara kuliah, mengerjakan tugas kelompok, editing video, upload video, dan membuat video itu sangatlah sulit sekali. Jadi jarang sekali saya membuka komentar di YouTube, hanya bisa upload saja saya di YouTube. Itu pun waktunya subuh ya. Jadi 24 jam ini saya maksimalkan untuk kesibukan saya sehari-hari. Seperti itu. Jadi langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, dari subscriber saya. Pertanyaan tersebut saya akan langsung jawab. Jadi gini kawan, kita tahu sendiri bahwasannya Jawa Barat ini dibagi 4 zona kalau secara geologi. Ada dari paling utara ya, ada zona aluvial pantai Jakarta. Yang kedua ada zona Bogor. Yang ketiga ada zona Bandung. Dan keempat ada zona Pegunungan Selatan. Seperti itu. Nah, kenapa trek kereta api di jalur utara itu relatif lurus? Karena tanahnya itu merupakan tanah hasil endapan, tanah aluvial hasil endapan. Banyak sekali sungai-sungai yang bermuara ke utara, sehingga tanahnya itu flat karena hasil endapan. Sehingga jalur kereta api dari Jakarta ke Cirebon itu relatif lurus. Tidak ada gunung kan? So, gue naik kereta api ya dari Jakarta ke Cirebon. Kan lurus gitu jalur kereta apinya, tidak ada gunung-gunung. Berbeda seperti di Daob 2, mulai dari Purwakarta, Bandung, terus masuk Cicalengka, Nagreg, sampai dengan Banjar itu kan berbulak belok. Karena trek jalur kereta api di Daob 2 Bandung itu berada di zona Bogor dan berada di zona Bandung. Zona Bandung itu adalah pegunungan ya, apalagi Nagreg itu kan gunung api gitu. Kecuali di daerah Bandung, Bandung Raya. Di Bandung Raya antara Cicalengka, Bandung sampai Padalarang itu relatif lurus. Karena sama di sana juga tanahnya itu tanah aluvial, hasil endapan Danau Bandung Purba. Apalagi kita tahu sendiri bahwasannya Bandung itu adalah cekungan. Kalau kita gambarkan Bandung itu seperti mangkok ya, kota Bandung yang super padat itu seperti mangkok. Seperti mangkok yang dulunya terisi air. Karena dahulu Bandung yang super padat sekarang ini adalah merupakan Danau Bandung Purba yang sangat luar biasa besarnya. Seperti itu kawan. Jadi terlalu jauh ya ngobrolnya. Tapi memang pertanyaan yang dilontarkan ini cocoknya dijawab dari segi geografi ya. Mungkin untuk pertanyaan yang tadi insya Allah sudah bisa terjawab mungkin ya, tapi kalau belum bisa ditanyakan langsung ke saya, karena setahu saya begitu. Jadi di utara itu kan tanahnya tanah aluvial gitu. Jadi Belanda juga tidak kesulitan membuat jalur kereta api di sana. Ya tinggal lurus saja dari Jakarta gitu. Tidak karena ketinggiannya relatif sama. Berbeda dengan Purwakarta, Padalarang, Bandung, sampai Nagreg, terus Banjar itu kan melewati pegunungan ya, zona pegunungan. Sehingga ya itu tadi kawan, jalur kereta apinya biar menghemat biaya, jadi ya sudahlah dibulak belok. Kalau misalkan lurus berarti harus bikin terowongan dan itu biayanya sangat mahal sekali. Itu mungkin yang dipikirkan oleh Belanda. Seperti itu. Terus ada pertanyaan kedua, tapi ini pertanyaannya masih nyambung. Kang Israel, kenapa sih dari Bandung ke Cicalengka itu lurus, sedangkan dari Cicalengka ke arah Nagreg itu jalan kereta apinya berbulak belok? Itu sama sebetulnya, sudah dijawab oleh saya. Jadi
Kan kita tahu bahwasannya, saya ulangi lagi, Bandung itu dahulu merupakan danau Bandung Purba. Kenapa bisa menjadi danau? Karena Bandung itu kan cekungan kawan, seperti mangkok, bisa dibayangkan seperti mangkok ya. Jadi kota Bandung itu berada di dalam mangkok tersebut, itu dahulu merupakan danau. Jadi ketika Gunung Sunda, dulu ada Gunung Sunda meletus, materialnya menutupi Citarum Purba, ya, menutupi Citarum Purba sehingga airnya itu menggenangi cekungan Bandung. Makanya Bandung dahulu merupakan danau yang luar biasa besar sekali ya, seperti itu. Pokoknya kalau berbicara dengan Danau Bandung Purba itu ngobrolnya nggak bisa sebentar ya, bisa beberapa menit atau bahkan 1 jam. Saya baca buku karangan Pak Bahtiar mengenai Danau Bandung Purba itu luar biasa sekali. Jadi di situ juga kita dapat mengetahui sejarah Purba, Kota Bandung dan lain sebagainya ya. Dan itu bersangkut pautan dengan jalur kereta api kawan. Seperti yang kita tahu bahwasannya dari Cicalengka ke Bandung atau sebaliknya kan itu relatif lurus. Karena kan Bandung itu mangkok, ditambah lagi tanahnya itu tanah aluvial hasil endapan Danau Bandung Purba. Makanya jalur kereta api dari Bandung ke Cicalengka itu relatif lurus, sama halnya seperti di jalur utara. Ya karena Belanda tidak sulit lah ya. Di cekungan Bandung kan tidak ada gunung. Yang ada gunungnya kan di sisi-sisinya yang mengelilingi kota Bandung. Seperti itu ya. Paham? Makanya nih Bandung sering banjir karena di Bandung itu kan dahulu merupakan Danau Bandung Purba ya. Ketika danaunya surut karena jebol di beberapa titik ya, kalau bagian barat itu jebolnya di Cukang Rahong, kalau Bandung Purba Timur jebolnya di Curug Jompong. Ketika jebol kan masih tersedia tuh air hasil peninggalan Danau Bandung Purba. Makanya di Bandung banyak sekali nama-nama seperti Ranca Ekek, terus apalagi ya, Ranca Badak mungkin dan lain sebagainya. Balong Gede, nah itu merupakan ciri khas tempat berair. Makanya Ranca Ekek banjir tidak tempat air dulunya ranca gitu ya kawan, seperti itu. Jadi melenceng ya, tadinya menjawab mengenai perkeretaapian tapi ke arah geografi karena ini harus dijawab secara geografi. Kalau misalkan dijelaskan secara rinci itu terlalu lama ya, nanti video saya juga tidak terlalu ahli lah, tapi memang itu pertanyaan yang bisa dijawab dengan mudah. Seperti tadi ya, kenapa di jalur utara itu relatif lurus, kenapa di jalur selatan itu berbulak belok jalur kereta apinya. Tukang es, abaikan saja ya. Tadi pertanyaan sudah terjawab ya, kenapa jalur kereta api dari Bandung ke Cicalengka itu relatif lurus. Tukang es. Nah, sekarang saya akan jawab mengapa jalur kereta api dari Cicalengka ke Nagreg itu berbulak belok. Nah, ini pertanyaan yang gampang sebetulnya. Kita tahu sendiri ketinggian stasiun Cicalengka. Dan kita tahu sendiri ketinggian stasiun Nagreg. Stasiun Cicalengka itu berada lebih rendah dibandingkan stasiun Nagreg. Ya, sehingga otomatis trek kereta api itu harus mengikuti pegunungan agar bisa sampai di sini. Tidak mungkin nanjak seperti ini, apalagi dibuat terowongan itu kan biayanya terlalu mahal, ya. Sehingga jalur kereta api dari Cicalengka ke Nagreg itu berbulak belok agar sampai di Nagreg ini. Kita tahu bahwasannya Nagreg merupakan gunung api purba yang telah saya bahas di video sebelumnya. Begitu kawan ya. Saya jarang sekali menjawab pertanyaan dari subscriber saya. Mungkin next time saya akan Q&A-nya cenah. Kang Yusril kapan? Aduh, saya jarang sekali lur. Seperti itu nanti ya, kalau sudah tidak sibuk dan sudah datang silver play button, insya Allah saya akan membuka sesi tanya jawab bersama teman-teman semua. Aduh, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pertanyaan dari 2 orang subscriber saya. Sayang sekali entah mengapa pertanyaannya menghilang di komentar dan di video saya komentarnya jadi 0. Sudah terjawab ya? Saya ulangi sekali lagi bahwasannya jalur kereta api di utara itu relatif lurus karena dia itu tanahnya aluvial. Jadi
relatif flat dan tidak ada gunung. Sehingga jalur kereta api sangat mudah dibuat dengan trek lurus. Ketika di Jawa Barat atau Daob 2 itu berbulak belok karena dia itu melewati beberapa pegunungan kawan ya. Jadi wajar saja berbulak belok seperti itu. Dan kalau di cekungan Bandung atau dari Bandung ke Cicalengka mengapa bisa lurus? Karena Bandung itu berupa mangkok dan tanahnya juga tanah hasil aluvial. Sehingga relatif flat juga dan memudahkan pemerintah Belanda ketika itu untuk membuatkan jalur kereta api secara lurus. Ya, kecuali dari Haur Pugur ke Cicalengka agak belok sedikit tuh ya. Dan dari Cicalengka ke Nagreg sama. Itu jalur kereta apinya melintas di pegunungan sehingga berbulak belok. Sudah bisa terjawab ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika saya banyak salah dan ada kesalahan dalam mengungkapkan jawaban yang saya berikan untuk teman-teman semua. Silahkan koreksi di bawah di komentar jika saya ada salah. Karena saya juga bukan ahli di sini. Saya masih belajar juga. Tapi untuk perkeretaapian insya Allah saya bisa menjawabnya dengan sempurna. See you next time. Sampai jumpa kembali dalam video pertanyaan berikutnya. Ditunggu sesi tanya jawab bersama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.